Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama dengan Ibu Ika Oktaviani, kelas 5 dari SDN Kedaung Kaliangke 03 pagi. Ya, selamat pagi anak-anak dan selamat mempelajari pelajaran. Pembelajaran tema 2 hari ini yaitu tentang subtema 3, pembelajaran 3. Tujuan pembelajarannya apa? Memahami arti sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat terhadap lingkungannya. Lalu pemanfaatan daur ulang sampah. Ketiga, usaha dalam bidang ekonomi. Ya, kalian bisa lihat gambarnya. Ini adalah suatu tanggung jawab masyarakat. Ya, bersama-sama membersihkan lingkungan, bekerja bakti. Ya, maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung pada tanggung jawab warga negaranya. Ya, seperti contohnya pada gambar kalian bisa lihat ya, suatu negara kalau ada tanggung jawabnya maka suatu negara itu bisa dibilang maju. Materi yang akan kita bahas pertama tentang sikap tanggung jawab. Yang kedua tentang daur ulang sampah. Yang ketiga, kita materinya tentang penjualan barang daur ulang. Ya, sebagai salah satu tanggung jawab sebagai warga negara. Kembali pada materi, sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah sikap yang harus dilakukan oleh warga masyarakat yang berada di lingkungannya. Segala sesuatu yang menyangkut kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat menjadi tanggung jawab warga negara atau warga tersebut. Tanggung jawab kepada lingkungan ya yaitu apa? Bahwa kita bertanggung jawab kepada lingkungan sekitar kita. Pertama yaitu tentang udara, yang kedua tentang tanah. Di mana tanggung jawab kita itu supaya tidak terjadi polusi. Nah, di kota-kota besar itu banyak terjadi polusi udara dan juga polusi tanah. Apa itu polusi udara? Yaitu beberapa proses produksi yang menyebabkan polusi udara. Udara berbahaya bagi masyarakat yang menghirupnya. Nah, perusahaannya biasanya otomobil dan baja karena menghasilkan asap atau polusi yang sehingga mengakibatkan udara tercemar ya. Kandungannya pun sangat berbahaya bagi manusia. Nah, sedangkan polusi tanah merupakan suatu lahan untuk dimana kita untuk menanam atau tanah suatu proses yaitu untuk memproduksi. Nah, polusi tanah biasanya berupa sampah yang solid sehingga akibatnya tanah menjadi kelihatan tidak atraktif dan tidak dapat dipergunakan untuk keperluan lain. Ya, karena kita tahu tanah itu sebagai lahan untuk bertanam atau menjadi lahan untuk tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, bahwa di masyarakat itu ada masalah kehidupan masyarakat, yaitu biasanya ada masalah sosial, di mana masalah sosial berhubungan dengan antar masyarakat. Lalu yang kedua, kita juga mempunyai masalah yaitu apa? Masalah lingkungan. Karena yang tadi kita bilang bahwa kita itu ada lingkungan yaitu udara dan tanah. Masalah lingkungan berhubungan dengan sampah dan kebersihan lingkungan sekitar. Berarti tentang kebersihan. Nah, bisa kalian lihat gambarnya. Di sini banyak terdapat sampah ya di aliran saluran air atau sungai, kali ya. Banyak sekali tumpukan-tumpukan sampah yang sangat merugikan bagi kita. Ya, ada juga sampah-sampah selain di air, ada juga di tanah ya. Pembuangan sampah yang tidak tertib dan sehingga menimbulkan tumpukan sampah yang sangat tinggi. Nah, kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Kita tahu bahwa program yang banyak dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi sampah itu saat ini ada 4 R. Apa? Reduce, reuse, recycle, and replace.
Apa itu? Yaitu menguraikan, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan menggantikan. Lalu ada program tentang pembuangan sampah pada tempatnya. Lalu sampah yang ada dipilah ya, dikelompokkan dalam beberapa kelompok ya. Lalu menggunakan sumber daya alam secukupnya. Menjaga kebersihan saluran air. Lalu ikut serta dalam kegiatan kebersihan warganya. Menjaga lingkungan dari polusi atau limbah. Ya, akibatnya ada tidak kalau seumpama tidak melakukan tanggung jawab? Ada. Apa akibat tidak bertanggung jawab pada masalah sampah? Akan terjadi banjir. Banjir di mana-mana, terutama di Jakarta ya. Kalian sering lihat ya, di Jakarta sering sekali banjir karena apa? Karena penanggulangan sampah yang kurang baik ya. Masyarakatnya harus tertib ya, bertanggung jawab. Lalu setelah itu sampah pun bisa menyumbat saluran sungai untuk mengalirkan air ketika hujan deras ya, itu tersumbat sehingga air tidak mengalir dengan baik. Lanjut, akibat tidak melaksanakan tugas tanggung jawab di lingkungan masyarakat apa? 1. Tidak akan dihormati oleh warga lain. Kedua, malu akan bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Ketiga, akan menjadi bahan gunjingan warga masyarakat. Keempat, akan dijauhi dan diasingkan oleh warga lain. Kelima, tidak dipercaya lagi oleh warga. Nah, sampah yang ada ya dibuatkan program. Apa programnya? Yaitu daur ulang sampah. Nah, untuk dapat memanfaatkan sampah maka didaur ulang. Nah, daur ulangnya seperti apa? Membuat suatu kreativitas, membuat suatu benda-benda yang berharga yang bisa digunakan atau bisa menjadi hal yang positif. Nah, tadi kita ada program pemilah sampah, yaitu mengelompokkan sampah-sampah, yaitu mana yang termasuk golongan sampah organik, mana yang termasuk golongan anorganik. Ya, lalu setelah sudah digolongkan, nah sampah kita pilah, nah bisa kita daur ulang. Kira-kira mana nih yang bisa kita buat? Ya. Hasil daur ulang sampah dan organik apakah bagus? Ya, kalau kita mempunyai kreativitas, punya daya kreatif atau ide yang cemerlang, maka terjadilah hasil daur ulang sampahnya. Nah, ada yang anorganik ya, yaitu contohnya yaitu botol plastik. Ya, bisa dibuat apa? Bisa dibuat macam-macam. Salah satunya adalah misalnya akuarium mini ya, lalu juga untuk tutup wadah sesuatu benda yang kira-kira bermanfaat buat kita ya, bisa juga untuk aksesoris atau tas-tas yang bisa kita gunakan. Nah, sedangkan hasil daur ulang organik ada bahan-bahan organik seperti kertas, koran, ya majalah, itu bisa kita gunakan untuk anyaman. Anyaman apa? Boleh kita bikin keranjang-keranjangan, ya, kita jadikan benda-benda yang kira-kira bermanfaat, ya. Lalu bisa juga kita buat benda-benda replika atau benda-benda yang kira-kira bisa menjadi pajangan atau hiasan. Nah, daur ulang ini, kreativitas ini menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat karena apa yang dihasilkan bisa dijual, bisa perdagangkan ya. Contohnya apa? Misalnya dari plastik sedotan bisa dijadikan apa? Bisa jadi hiasan bunga-bunga ya, lalu bisa bikin macam-macam hal yang bermanfaat ya. Lalu bisa juga apa? Kreativitas di sekolah. Ya, ide-idenya dimasukkan lalu dipamerkan supaya orang tertarik sehingga dapat menghasilkan ya yang disebut ekonomi. Ya, lalu apa? Benda-benda yang bermanfaat lainnya ya dari hasil daur ulang sampah. Nah, terima kasih penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat buat kalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.